paling mengheran menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun yang akan datang. Sejak Indonesia mengumumkan sistem ekspor baru untuk komoditi strategik macam minyak sawit, pasaran mula kelang kabut. Kejatuhan mata wang rupiah ini tidak semestinya terus membuatkan seluruh ekonomi rakyat Indonesia runtuh macam krisis 1998 dulu. Kalau misalnya masih ada yang pakai dolar gimana, Pak? Laporin ke saya, nanti saya hajar dia. Malaysia mulai dibuat heran oleh fenomena yang terjadi di Indonesia. Di saat nilai tukar rupiah beberapa kali melemah terhadap dolar Amerika, ekonomi Indonesia justru tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh seperti yang sering diprediksi. Sebaliknya, ekspor tetap tumbuh dan proyek-proyek industri strategis terus bermunculan. Bagi banyak pihak, kondisi ini terasa janggal. Bagaimana mungkin mata uang melemah, tetapi negara justru terlihat semakin kaya dan semakin percaya diri mengurangi ketergantungan terhadap dolar? Jawabannya terletak pada perubahan strategi yang sedang dijalankan Indonesia. Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada nilai tukar, tetapi pada penguatan sektor real melalui hilirisasi dan penguasaan rantai ekspor. Bersamaan dengan itu, Indonesia juga mulai memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dengan berbagai negara untuk mengurangi dominasi dolar. Sementara banyak negara masih bergantung pada sistem lama, Indonesia justru berusaha memastikan keuntungan terbesar dari sumber daya alamnya tetap berada di dalam negeri. Dampaknya mulai terasa. Nilai tambah dari komoditas meningkat, industri pengolahan tumbuh, dan posisi Indonesia dalam perdagangan regional semakin kuat. Perubahan inilah yang mulai memicu perhatian di Malaysia. Ketika Indonesia semakin mampu mengendalikan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada dolar, peta persaingan ekonomi kawasan perlahan ikut berubah. Beberapa peluang yang dulu dinikmati negara lain, kini mulai berpindah langsung ke Indonesia. Bahkan ketika rupiah melemah, banyak sektor ekspor justru menjadi lebih kompetitif di pasar global. Inilah yang membuat banyak pengamat terkejut, Indonesia tidak lagi semata-mata mengukur kekuatan ekonominya dari kurs rupiah terhadap dolar, melainkan dari seberapa besar nilai tambah, investasi, dan pengaruh ekonomi yang berhasil diciptakan di dalam negeri. Jika tren ini terus berlanjut, Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang paling sulit diabaikan di Asia Tenggara. Sejak Indonesia mengumumkan sistem ekspor baru untuk komoditi strategik macam minyak sawit, pasaran mula kelang kabut, perasan ataupun tidak. Walaupun sistem itu masih dalam tempoh peralihan sehingga 1 Januari 2027, sebenarnya ramai pengekspor Indonesia ni dah mula jual stok diorang lebih agresif sebelum peraturan baru dikuatkuasakan sepenuhnya. Akibatnya, harga minyak sawit Indonesia menjadi lebih murah dan pembeli besar, contohnya macam China, India, terus ambil peluang untuk borong minyak-minyak sawit ni. Kalau kita perhatikan, dalam tempoh hanya 2 minggu lepas pengumuman dasar tu, China dilaporkan telah pun menempah antara 18 hingga 30 kargo minyak sawit Indonesia, dan ini hampir 2 kali ganda daripada kadar pembelian biasa dia orang ni dalam tempoh sebulan. India pula, dia beli sekitar 100,000 tan minyak sawit mentah untuk penghantaran segera, dan kesan paling cepat yang dirasai ialah kepada Malaysia, guys. Bila minyak sawit Indonesia ni dijual pada harga yang lebih kompetitif, apa akan berlaku? Maka pembeli antarabangsa ni pun dia akan bagi tumpuan kepada bekalan daripada negara jiran itulah. Anggaran menunjukkan ekspor minyak sawit Malaysia jatuh 6.2% pada Mei kepada sekitar 1.22 juta tan lepas merosot 14% pada April. Dan pada masa yang sama, stok simpanan pun meningkat 2.2% kepada 2.36 juta tan. Jadi dalam bahasa mudah, apa yang saya boleh katakan adalah minyak sawit makin banyak tersimpan dalam gudang, akan tetapi kadar jualan makin perlahan. Dan sebab tu harga niaga hadapan minyak sawit Malaysia ni pun tertekan dan turun sekitar 1.1% kepada kira-kira RM4,625 untuk 1 tan.
Berhenti percaya mitos kalau rupiah yang menyentuh angka 17.000 sampai 18.000 itu tanda kiamat ekonomi, karena faktanya ini adalah strategi catur brilian dari Presiden Prabowo untuk mengubah Indonesia jadi raksasa ekspor dunia. Banyak yang panik, tanpa tahu kalau ini adalah momentum emas yang pernah dipakai Jepang di era 70-an saat mereka sengaja menahan mata uang tetap rendah supaya produk Toyota dan Sony merajai pasar global, dan sekarang giliran produk kita yang menguasai dunia. Dengan kepemimpinan yang tegas, pemerintah terus gencar melakukan kesepakatan ekspor besar-besaran agar barang buatan Indonesia makin laris diborong negara lain yang otomatis bakal membuka ribuan pabrik baru dan lapangan kerja yang melimpah buat kita semua. Jangan mau ditakut-takuti hoaks resesi, karena faktanya daya beli domestik kita masih sangat kuat di angka 5,52%, bahkan jauh mengalahkan raksasa seperti Cina dan Singapura. Ini adalah bukti nyata ketangguhan strategi ekonomi pemerintah yang mengubah tantangan menjadi peluang emas untuk kesejahteraan rakyat. Kita sedang bergerak menuju kemandirian ekonomi yang lebih perkasa di bawah kendali pemimpin yang tahu persis cara memenangkan persaingan global. Kejatuhan mata wang rupiah ini tidak semestinya terus membuatkan seluruh ekonomi rakyat Indonesia runtuh macam krisis 1998 dulu. Ya guys, untuk pengetahuan korang, sebenarnya nilai rupiah sekarang dah jatuh melepasi paras krisis Asia 1998 bila mencecah sekitar 17,000 lebih sehingga 17,600 berbanding dolar Amerika Syarikat. Sedangkan semasa kemuncak krisis 1998, rupiah sekadar berada pada 16,800 berbanding US dollar. Akan tetapi, beza besar kali ini adalah keadaan ekonomi Indonesia sekarang jauh lebih stabil berbanding 1998. Sekarang pun, walaupun rupiah nampak lemah, sistem bank Indonesia sebenarnya masih lagi kuat, reserve asing masih lagi besar dan ekspor komoditi masih membantu ekonomi dan kerajaan masih juga mampu mengawal subsidi dan juga bekalan makanan dan tenaga. Sebab itulah kalau kita perhatikan, walaupun rupiah ni nilai dia jatuh teruk, akan tetapi dia tidak bagi tekanan tinggi inflasi kepada Indonesia. Yang mana inflasi Indonesia ni masih berada sekitar 2% hingga 3%. Dan pernah jatuh serendah 1.03% pada Mac 2025. Ini sebenarnya jauh berbeza dengan krisis 1998 dulu apabila rupiah jatuh dan inflasi terus meletup sampai 50%. Sekarang banyak kestabilan harga di Indonesia ni dia bergantung kepada sejauh mana kerajaan mampu untuk menahan kenaikan kos melalui subsidi tenaga, kawalan harga makanan dan campur tangan Bank Indonesia untuk mempertahankan rupiah. Tadi dibahas dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden mengenai nilai tukar. Berkaitan dengan dua hal penting mengenai nilai tukar. Bahwa yang pertama, nilai tukar sekarang itu undervalue. Undervalue dan ke depan kita yakini akan stabil dan menguat. Kenapa undervalue? Tadi disampaikan oleh Pak Menko Bergon, fundamental kita itu kuat. Pertumbuhan sangat tinggi, 5,61%. Inflasi rendah. Kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah, ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat. Nah, kenapa dalam jangka pendek ini ada tekanan-tekanan nilai tukar? Sebabnya ada dua, yaitu ada faktor global dan kemudian pada faktor-faktor musiman. Faktor globalnya apa? Yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47%. Demikian juga dolar yang menguat. Dan Pak Menko tadi mengatakan terjadinya pelarian modal dari emerging market termasuk Indonesia. Nah, memang dalam secara musiman April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melapor kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bang Nisa untuk membuat rupiah kuat, membuat rupiah itu stabil ke depan. 7 langkah pentingnya yang tadi kami laporkan apa? 1, kami akan terus melakukan intervensi secara tunai dan domestic non-delivery di dalam negeri dan juga non-delivery forward NDF
di pasar luar negeri, di Hong Kong, di Singapura, di London, di New York. Kami terus akan melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu. Yang kedua, tadi Pak Menko sudah menyebutkan, karena sementara ini SBN itu keluar, kemudian saham, meskipun dalam minggu-minggu terakhir hasil koordinasi dengan Pak Menteri Keuangan sudah mulai inflow, tapi year to date masih outflow. Sementara saham terjadi outflow, sehingga kami bersepakat untuk sementara ini SRBI dibuat perlu inflow, sehingga inflow-nya SRBI bisa mencukupi outflow-nya SBN dan saham. Itu koordinasi kami dengan Pak Menteri Keuangan, sehingga betul-betul menjaga inflow-nya dari portfolio asing itu masih year to date-nya masih terjadi inflow, dan itu memperkuat nilai tukar rupiah. Nomor 3, ini juga koordinasi dengan Pak Menteri Keuangan, BI akan terus membeli SBN dari pasar sekunder. Ini koordinasi sudah awal tahun koordinasi dan kita lakukan. Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder, year to date ada 123,1 triliun rupiah, dan kami akan melakukan koordinasi termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa melakukan masalah buyback dan segala macam. Koordinasi sangat erat antara fiskal dan moneter. Kemudian yang keempat, kami juga dengan Pak Menteri Keuangan menjaga likuiditas di perbankan dan pasaran lebih dari cukup, yaitu terindikasi dari pertumbuhan uang primer yang selalu double digit. Di terakhir itu pertumbuhan uang primernya ada 14,1%. Nomor 5, yaitu adalah yang kami sudah keluarkan adalah pembatasan pembelian dolar di pasar domestik tanpa underlying. Yang dulunya 100.000 dolar per orang per bulan, kita turunkan 50.000 dolar per orang per bulan. Itu yang. Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.